illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Dilanjutkan tausiah ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para ibu-ibu jamaah rutinan Al-Ikhlas, jamaah rutinan Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul menghadiri majelis zikir, majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum itu biasanya kalau sama saya sholawat terlebih dahulu ya, supaya kita insya Allah mendapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada Alhamdulillah. Para ibu-ibu, lupa para bapak, tidak ada bapaknya. Bapaknya di rumah ya. Para ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk hari ini alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu berpuasa. Di sini ibu-ibu puasa semuanya? Alhamdulillah. Kalau ada yang kedatangan tamu tidak puasa tidak apa-apa ya. Jadi alhamdulillah ibu-ibu bisa berpuasa hari ini karena atas itu adalah panggilan Allah. Kalau Allah tidak memanggil orang, kalau hatinya tidak dipanggil oleh Allah, tidak akan melaksanakan yang diperintah Allah. Untuk pada hari ini, siang hari ini, kita temanya yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Ada beberapa keutamaan dan juga ada beberapa amal yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan yaitu identik dengan apa ibu? Ayo. Yang kita lakukan hari ini apa? Yaitu berpuasa. Karena apa? Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal sudah terlihat kenapa Allah berfirman tidak ya ayuhan nas, kenapa tidak hai manusia. Tetapi di ayat ini adalah artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu puasa. Kalau tidak dipanggil sama Allah, tidak berpuasa. Kalau tidak dipanggil, berarti tidak berpuasa, tidak melaksanakan panggilan Allah. Itu keutamaan yang pertama. Karena puasa ini adalah berat. Tidak hanya menahan makan dan minum, tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa itu adalah menjaga semuanya. Menjaga mata, menjaga lesan, menjaga hati, menjaga langkah kita. Jadi semuanya itu kita tahan. Supaya apa? Supaya tidak melakukan maksiat. Itu puasa. Jadi puasa itu tidak hanya tidak makan, tidak minum, tapi pada hakikatnya kita berpuasa itu adalah menjaga atau menahan semuanya. Menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak hanya identik dengan hal-hal yang buruk, tetapi nafsu makan. Biasanya puasa kan 1 hari tidak makan, tapi nanti ketika berbuka puasa balas dendam. Itu nafsu makan. Jadi tidak boleh. Itu juga nafsu. Jadi kita menahan nafsu. Ya makan itu ala kadarnya. Jangan sampai terlalu kenyang. Mohon kenyang. Keton tuh terawih, tak terawih motor. Tedung berilah. Tak terawih. Gini apa gini? Jadi makan ala kadarnya, jangan terlalu kenyang. Yang kedua, dalam bulan Ramadan yaitu bulan yang penuh ampunan. Jadi dosa-dosa ibu-ibu yang berpuasa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap balasan dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, atau dosa-dosanya yang dulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu taala. Jadi di bulan ini kita semua harus mohon ampun kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Kaya. Pasti ibu-ibu insya Allah ampun kepada Allah, diampuni dosa-dosanya. Itu pasti. Allah tidak akan, jika ada hamba yang mengharap belas kasihannya, pasti Allah tolong. Meskipun hamba itu adalah seorang yang maksiat, seorang pemabuk, seorang pelacur dan lain sebagainya, pasti mau bertobat, keinginan berbuat baik oleh Allah diterima. Makanya kita semua harus banyak-banyak mohon ampun. Jadi yang pertama adalah identik dengan berpuasa. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Jadi kita semua harus mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang sudah kita laksanakan. Siapa yang tidak punya dosa? Semua pasti punya dosa. Tukang ceramah banyak dosanya. Nah, iya, bukan ibu saja. Tukang pidato, tukang ceramah banyak dosanya. Berbicara gini, kalau yang berbicara tidak sesuai yang saya laksanakan, dituntut saya oleh Allah. Saya nyuruh orang, ayo berpuasa, tapi saya tak pasang. Bener-bener saya dihukum oleh Allah di akhirat, ya. Jadi saya menyuruh orang sholat, saya tidak sholat. Saya menyuruh orang, ayo berkurban, tapi kiainya tidak korban, cerai. Wah, itu yang dihukum oleh Allah nanti. Jadi berat orang pidato, ya, diampuni dosa-dosanya, ya. Yang nomor 3 adalah bulan penuh berkah. Berkah apapun, insya Allah rezeki lancar, ya. Makanan banyak, nggih ada. Betul, kalau Ramadan itu bulan yang penuh berkah.
dosa diampuni, berkah datang, rezeki lancar, suami manut, itu berkah itu bulan Ramadan. Dan selanjutnya malam Lailatul Qadar. Sudah jelaskan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatil Bu, jangan tul saja. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi ini adalah malam yang penuh berkah. Jadi malam 1000 bulan. Jadi misalkan kita bangun pada waktu itu sholat tahajud, maka ganjarannya adalah 1000 bulan. Kuat zaman sholat 1000 rakaat. Wong tarawih 23 rakaat banyak yang ulat nih. Kok mau sholat 1000 rakaat ya? Jadi barang siapa yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar diganjar besar, pahalanya banyak di sisi Allah. Nah, cara mendapatkannya itu tidak hanya kita, misalkan gini, hari ini tidak puasa, tidak sholat, subuhnya kesiangan, duhurnya lalai, apa dapat Lailatul Qadar? Insya Allah tidak, karena Lailatul Qadar itu didapatkan oleh orang yang istiqomah. Misalkan bangun jam 3 sebelum sahur, ambil wudhu ataupun sahur dulu, setelah itu 3:30 sampai subuh sholat malam, berdoa. Dan setiap hari seperti itu diulang-ulang. Kan kita itu tidak mengharap, saya sholat biar mendapat Lailatul Qadar. Kan niatnya enggak gitu. Saya sholat niat karena Allah. Lailatul Qadar tidak dapat ataupun dapat, saya tetap melaksanakan sholat itu intinya. Ibu-ibu dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah. Tidak dapat, ya alhamdulillah. Karena apa? Karena oleh Allah masih dipanggil hatinya untuk melaksanakan sholat. Jadi ibu-ibu diusahakan yaitu istiqomah. Jadi istiqomah itu berat. Kalau melaksanakan itu bisa. Ayo sholat sekarang, bisa sholat. Tapi apakah besok bisa sholat lagi di tempat yang sama, di jam yang sama? Apakah bisa? Jarang ibu-ibu. Kalau orang yang hatinya sudah terpanggil, berusaha istiqomah, insya Allah setiap harinya istiqomah. Allah sudah memanggil kita niat untuk istiqomah. Kan ada yang dukung diri kita sendiri, ingin berbuat baik, ingin bertaubat kepada Allah. Yang nomor 5, mustajab untuk berdoa. Jadi orang yang berpuasa itu adalah doanya mandi, doanya adalah mujarab. Berdoa apa saja insya Allah dikabul. Apakah doa itu langsung dikabul? Enggak. Nah, Allah itu mengabulkan doa itu tidak dengan keinginan kita, tetapi dengan apa? Dengan kebutuhan kita. Kadang kita minta, ya Allah kepingin sugih, ya Allah kepingin mobil. Tapi kebutuhan kita bukan mobil, makan, sehat, rezeki lancar itu kebutuhan. Rezeki itu tidak hanya berupa uang saja Bu, tapi sehat, suami tidak minggatan itu rezeki. Suami tidak minggatan rezeki, makan enak lah. Sebab banyak orang yang uangnya banyak tetapi tidak nikmat, makan sate, setruk, makan manis, diabetes, makan kacang, asam urat, apa namanya hidup. Mending kita yang cukup daripada kaya tetapi makan sambal sama tempe ngemol. Orang orang tua lima tak tole saking ngemol ya. Jadi itu nikmat yang paling nikmat adalah nikmat cukup. Kita itu kalau berdoa jangan minta kaya, tapi minta cukup. Kalau orang kaya itu belum tentu cukup. Karena apa? Karena kayanya bisa utang bank titil, bank mekar. Malam tidak bisa tidur, posang, aduh, minggu ngarep cicilan mana lah. Kalau orang cukup, enak. Mau berangkat haji, cukup ada uang. Mau ngaji seperti ini ya, kan ini apa? Iuran itu cukup. Mau makan, cukup. Beli mobil, cukup. Beli sepeda, cukup. Itu nikmat. Makan apa saja enak, itu adalah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah ibu-ibu insya Allah mendapatkan nikmat itu semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang nomor 6 adalah waktu untuk melatih kesabaran. Jadi orang berpuasa itu adalah sabar. Kalau orang lapar sabar, tak sabar? Sabar. Dari mulai jam 3, setengah 4 insya tidak makan.
sampai nanti maghrib setelah sholat makan, kan sabar. Itu sabarnya orang berpuasa menunggu berbuka. Tetapi kalau sabarnya orang tidak punya, kapan mau makan, Bu? Jadi kita sebagai manusia itu ojo menang dewe, ojo kepingin wareg dewe. Ilingono jare Kanjeng Nabi, sapa wonge sing wetenge wareg, siapa orangnya yang perutnya kenyang tetapi melihat tetangganya kok kelaparan, kok kesusahan tidak dibantu, bukan golonganku, itu umatku, bukan umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bisa membantu orang lain, bantu meskipun sedikit, itu meringankan beban orang lain. Insya Allah dengan kita bersedekah, meskipun sedekah itu hanya sedikit tetapi bisa membantu, insya Allah itu surga. Apalagi dalam bulan Ramadan ini sangat mulia. Karena apa? Kita itu harus bersyukur, harus lebih bersyukur. Karena umur kita ini ibu-ibu, kita bisa tepat di bulan Ramadan, kita bisa berpuasa, kita bisa melaksanakan kewajiban yang perintah Allah, yang diperintah Allah dengan sehat. Itu adalah kita harus bersyukur. Belum tentu Ramadan depan itu kita masih bisa seperti ini. Belum tentu saya contohkan, saya belum tentu Ramadan depan tuh saya bisa terawih, saya bisa ngaji seperti ini, menuntut ilmu dengan ibu-ibu. Saya tidak percaya dengan hidup saya, karena saya tidak tahu apakah saya ini sekarang berbicara nanti dipanggil oleh Allah. Tidak tahu saya, karena orang itu tidak ada yang tahu. Makanya di bulan yang penuh berkah harus kita manfaatkan, supaya ketika bulan Ramadan itu berlalu kita tidak menjadi orang yang rugi. Kalau selesai bulan Ramadan rugi kita, amal pahalanya kan tidak dilipat gandakan. Kalau bulan ini baca Quran 1 huruf dapat 10 ganjaran, dapat 10 pahala kebaikan. Nah, itu nikmatnya bulan Ramadan. Jadi ada 6 keutamaan. Yang pertama harus berpuasa. Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah diampuni dosa. Yang ketiga adalah bulan penuh berkah. Yang keempat adanya malam Lailatul Qadar. Yang kelima adalah mustajab untuk berdoa. Yang nomor 6 adalah melatih kesabaran. Itu adalah 6 keutamaan daripada bulan Ramadan. Dan juga ada amal-amal yang tidak bisa terputus ketika kita nanti masuk kubur. Ada 3 itu. Ya, ini dalilnya. Idza mata banu adam qata'a amaluhu illa min salasin. 3. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, yaitu adalah sedekah jariyah. Ingat-ingat, sedekah jariyah. Yang nomor 2, au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang pertama tadi adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, yaitu adalah doa anak soleh. 3 ini yang kita laksanakan meskipun kita mati di kubur, jasad kita, tulang kita itu hilang dimakan rayap, apa-apa itu semuanya, amal kita tetap mengalir. Jadi yang pertama adalah sedekah jariyah. Ini adalah penting. Menjadi orang, jangan menjadi orang yang al-meditu wal cereu al-celiritu. Jangan menjadi orang yang medit, cerek, celirit pisan. Wis medit, si celirit akan ngono. Jadi jangan sampai menjadi orang seperti itu. Kita punya berapa, meskipun tidak sugih, meskipun tidak kaya, sedekah. Punya 500 sedekah, alhamdulillah, lutung dinutup lawangin rokok. 500 kan bunder ya, tutup lawangin rokok. Pokoknya sedekah jariyah. Pokoknya orang medit itu, Bu, yang pertama jauh dari Allah, jauh dari konco cedur nang neraka. Iku wong medit. Wong medit iku, Bu, ayu elek, ganteng elek, baduke ciut kaya kethek, iku wong medit. Nggih, ngoten ya.
Ya pokoknya sudah mau medit itu Bu ya Allah. Wis mlebu masjid niku kan wonten kota amal sih. Masjid mriki mangli nggih. Masjid sing boten wonten kota amal. Masjid yang tidak ada kota amal cuma satu. Di Mekah. Salah masjidnya sudah besar, tidak ada kota amal. Ndak di Mangli. Salah masjidnya cilik, kota amalin riti ya. Kota amalin riti ya. Tapi tidak apa-apa, itu adalah cara kita untuk bersedekah. Tetapi kalau orang medit Bu, kalau disuruh sedekah, Bu, sulitnya masalah. Saya di rumah ada orang medit. Bapak saya ini menjadi takmir. Orang medit datang, ada kotak di depannya. Orang medit itu triknya pintar. Kalau ada kotak di depan, tidak bisa diuang, digosok-gosok. Nah, kotak itu kotak amal, digosok-gosok. Kata bapak saya, ojo digosok-gosok, tok isenono kotak amal itu. Tapi orang medit tetap rogosak, mencari uang yang kecil, uang yang bawa sendiri. Kalau tertarik 100.000 masuk lagi, tertarik 20.000 masuk lagi, sampai 5.000 masuk, 1.000 masuk, yang diambil uang 100 rupiah 100 rupiah, dimasukkan ke kotak, kerupuk ser munyer duit imam di kotak amal dari malaikat. Tak ibu ini kapon gitu, maju ke shop, sekarang koma kae permisi di shop paling depan. Oh akbar, takbirnya ngewes dari masyarakat, dari malaikat. Aduh apa rek dari ndak sikatan wong dino ngewes takbir. Pokoknya orang medit itu ya Allah, wis lah. Ndak orang medit itu semakin lama ndak semakin kaya. Ya bener, kelihatannya kaya, tetapi semakin lama semakin miskin. Miskin apa? Akhiratnya miskin. Nanti harta itu akan menuntun orang-orang kaya yang medit itu di hadapan Allah. Jadi kalau masyarakat sini insya Allah tidak ada yang medit. Insya Allah tidak ada. Yang medit tidak ada. Yang celirit katanya ibunya, baju biru celirit. Bukan saya yang ngomong lah, ibunya itu. Berarti ada yang celirit itu ya. Insya Allah bulan Ramadan nggak ada nggih. Amin. Insya Allah bulan Ramadan yang awalnya celirit menjadi jangan menjadi curut. Menjadi curut. Yang awalnya celirit menjadi loman, menjadi suka gemar bersedekah gitu. Kalau orang yang loman biasanya kalau ada orang tadarus, aduh yuk kok bengi tak kena kolek. Nah, saya buatkan nasi kuning misalnya. Tapi kalau orang medit, abu mau sedekah sih disuruh takmirnya. Kalau orang medit, kalau orang loman meskipun nggak ada bersedekah itu orang loman. Bedanya itu. Kalau orang kaya meskipun uang banyak, mobilnya 10, tanahnya hektar-hektaran, tetapi bersedekah nunggu disuruh takmir. Disuruh takmir baru bilang gini, oh iya nanti saya berikan kolak uhung, kolak kacang hijau, kolak mutiara. Pergi ke pasar. Yang medit ini pergi ke pasar. Ke pasar tahu ke penjualnya berpayu pohon 1 kilo 15.000. Ya Allah, berapa yuk mutiara satu wadah 10.000. Subhanallah. Berapa yuk gula merah 1 bungkus misalkan 20.000. Gusti Allah, ada ndak jadi buat kolak, beli sari manis, beli telo 5 kilo. Ndak yang terawih di masjid besoknya katanya imamnya, aduh kemana ini jamaahnya kok ndak ada yang hadir. Imam ada penyakit apa? Penyakit batuk. Imamnya marah, masa batuk ndak terawih? Bukan itu saja imam, kalau yang keluar atas keluar, bawah keluar. Itu jadi kena sari manis batuk semuanya, ndak ada yang darus. Jadi batuknya ndak atas saja, yang atas kuk, yang sini perut ada lenje demennya apa dari ibu-ibu ya. Jadi harus bersedekah, itu penting. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Siapa orangnya yang mengamalkan ilmu itu, dunia itu akan apa yang diinginkan dituruti dunia.
Ada kata-kata gini, ya dunya ukhdumi man khodamani. Nah, ya dunya ukhdumi man khodamani. Barang siapa, katanya ilmu ya, ilmu ke dunia. Ya dunya ukhdumi man khodamani. Barang siapa ada orang yang mengamalkan ilmu bil amal ataupun bil ngulang ataupun mengajar, apa yang dia minta turuti, apa yang keinginannya minta turuti semuanya. Itu kata ilmu ke dunia. Makanya kita lihat para ulama-ulama, para kiai-kiai yang ngajinya mempeng, puasanya mempeng, tirakatnya mempeng, mengamalkan ilmu, mana ada yang kere Pak Yai itu? Pasti sugih. Karena apa? Karena Pak Yai itu yang mengamalkan ilmu, memuliakan ilmu, insya Allah hidupnya itu berkah, tidak akan kekurangan rezeki. Meskipun kelihatannya Pak Kiainya itu sederhana, tetapi jika butuh apa-apa ada terus, rezeki gampang, semuanya gampang. Itulah adalah barokahnya ilmu, ilmu yang bermanfaat. Apalagi ibu-ibu insya Allah di sini kan menuntut ilmu kan. Niatannya ke sini kan menuntut ilmu, mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Itu adalah diganjar besar oleh Allah. Kanjeng Nabi itu, Nabi kita lebih suka majelis ilmu daripada majelis zikir. Ada orang bersahabat tuh bertanya gini, ya Rasulullah, majelis yang paling penting atau yang paling baik? Bukan yang paling baik, kalau semuanya baik. Majelis zikir itu baik, ilmu baik. Yang intinya yang paling mulia atau yang paling penting itu majelis apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah menjawab, majelis yang paling mulia itu adalah majelis ilmu. Itu tidak mengatakan majelis zikir itu jelek, tidak. Majelis zikir itu juga baik dan juga lebih penting majelis ilmu. Hari ini kita tadi sudah berzikir. Sekarang majelis ilmu, tahlil dan ta'lim itu sangat berharga, sangat luar biasa. Jadi pahalanya itu besar. Sampai juga sudah mendapat pahala zikir dan juga mendapat pahala ta'lim, pahala ilmu. Jadi ilmu yang didapat itu insya Allah menjadi ilmu yang barokah. Jadi ilmu manfaat itu tidak hanya ilmu yang seperti saya bisa pidato, tidak. Tetapi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menuntun diri kita taat kepada Allah. Itu sesungguhnya hakikatnya ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak hanya kita mengandani apa bahasa Indonesianya? Bahasa Maduranya tidak hanya nuturi orang saja, tetapi diri kita juga dituturi. Karena banyak orang yang ayo kalian zakat, tetapi dirinya tidak zakat. Itu namanya kiai jargoni. Iso belajari tidak iso ngelakoni ya. Jadi omong tapi awalnya tidak ngelakoni, jargoni. Iso belajari tidak iso ngelakoni. Jargoni. Dieling ibu-ibu ya, lek ana tanggane sampean sing iso omong to, ayo Bu sedekah. Tapi ade medit, iya Bu jargoni, ngono ae. Iya Bu jargoni ya ngono ya. Kalau ada udah ngerti. Pokoknya iya Bu jargoni, beres urusan ya. Jadi ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat yang kita sampaikan satu orang menyampaikan lagi seperti pepaya. Tahu pepaya? Kates, tahu kates? Kates ya. Misalkan ibu ini punya biji satu kates ya, diberikan ibu ini, ditanam sama ibu ini, berbuah. Kan banyak buahnya. Ada tetangganya minta buat sayur, dikasih. Ada tetangganya minta buat buah, dikasih. Ada lagi yang minta bibirnya ditanam. Satu pahala yang ditebarkan ke ibu ini menjadi beribu-ribu pahala. Ayo siapa yang bisa menghitung bijinya kates? Berapa ribu itu ya? Itu pahala bagian itu. Kita menyampaikan satu kebaikan diganjar banyak oleh Allah. Sebaliknya kita menyampaikan kejelekan ke orang lain berbuat jelek, kita juga mendapat dosanya. Jadi ibu-ibu menyampaikan ayo sholat yuk. Sholat
yang kita kandani, yang kita beritahu sholat, kita duduk di rumah, taidung, makan, dapat pahalanya yang sholat. Padahal cuma ayo yuk sholat, ya, ayo yuk sholat. Kita diam, tidur, duduk, bekerja, masak, dapat pahalanya orang yang sholat. Makanya kalau ada tetangga atau teman-teman yang belum sholat, diajak, ya, diajak. Jangan, yang ngajak harus baik. Jangan sampai yuk sampean agamanya apa? Islam. Kok ndak sholat, neraka sampean lho. Yo ngamuk kalau ngajaknya seperti itu. Dari ini sing dijak sholat, wis ndak apa-apa wis awak wis kadung. Rokok gawe rokok mencari besok wis. Jangan gitu. Kalau kita mengajaknya tidak baik, yang sholatnya juga tidak mau. Katanya tidak sholat, tidak apa-apa wis, tidak sholat. Di neraka enak kumpul bintang film iso perkes-perkesan. Rasanya perkes-perkesan, batuk diduduki. Nah malaikat ya. Jadi ajak yang baik ya. Jangan sampai kita menebar kejelekan. Harus menebar kebaikan. Yang terakhir yaitu adalah awaladin. Awaladin apa? Anak sing soleh. Awaladin solehin ya daulah. Jadi doanya anak yang soleh itu yang bisa menuntun ibu-ibu ke surganya Allah. Jadi ibu-ibu meninggal dipanggil oleh Allah, mempunyai anak yang bisa ngaji, anak yang bisa sholat. Ibu-ibu dikubur insya Allah. Ada orang ceritanya gini dikubur, ya Rasulullah, saya ini dulu tidak pernah sholat, puasa tidak puasa, majelis ilmu tidak menuntut ilmu, tapi kenapa saya mendapat ampunan, menjabat di surganya sampai yang ya Allah? Katanya Allah gini, karena itu adalah doa anakmu yang setiap hari meminta ampun kepadamu. Jadi anak itu memang ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, di kuburmu ya Allah, masukkan surga. Nyampe orang tuanya tidak tahu, saya ini kan dosanya banyak, kok saya ini kok masuk surga, kok tidak disiksa oleh Allah. Itu karena doa anak yang soleh. Itu penting. Menjadikan anak yang soleh pada zaman sekarang itu sulit karena pergaulan zaman. Makanya anaknya jenengan harus dikenalkan kepada agama. Jangan saja dikenalkan kepada akademik atau kepada urusan dunia. Ada anak, ini ceritanya kiai saya. Anak itu sama orang tuanya disuruh mencari dunia. Tidak dikenalkan sholat, tidak dikenalkan puasa, terserah. Pokoknya harus kerja, dapat uang, beres. Tetapi ketika orang tuanya mau wafat, mau meninggal, hanya maka ya oleh Pak Yai, ayo silakan membacakan Yasin. Kata anaknya itu tadi yang sukses, Yasin tidak ada Kiai, Yasin sudah minggat Kalimantan. Yasin itu surat Al-Quran, katanya Yasin minggat ke Kalimantan. Itu karena anak tidak dikenalkan dengan agama. Itu penting. Disuruh mencari wudhu tidak bisa wudhu. Ayo membaca Quran, tidak bisa. Nah gimana kita? Orang tua itu butuh. Pada waktu itu butuh ditalkin anaknya. Pada waktu siapa yang nutur anak? Ayo bu, maca Allah. Anak bapaknya kalau ini lisannya tidak terbiasa menyebut Allah, sulit, kaku. Jadi orang yang tidak pernah menyebut Allah mau mati itu kaku. Disuruh menyebut Allah, Allah. Disuruh menyebut Allah, Allah. Disuruh sholat, usolli suwali. Berdu. Ilat kaku. Ya, ilat kadung kaku tidak bisa. Karena kita tuh harus terlatih. Itu tadi, kalau kita mempunyai anak soleh, bejo untung kita di akhirat nanti. Anak kita mendoakan kita. Itu adalah doa anak soleh, adalah doa yang sangat mujarab, menuntun kita nanti di akhirat. Jadi penting ya Allah. Pada era sekarang itu kita berpandangan bahwasannya gini, anak saya pondokkan, kan ibu anak. Di sini kan ada yang pondok. Tetapi keluar dari pondok nakal, ada apa enggak?
Banyak ya. Keluar dari pondok nakal ya. Pasti begini, boh. Itu dipondokkan tapi keluarnya kok nakal, mabuk-mabukan, mir-semiran ya. Rambutnya warna kuning, rambutnya warna hijau, biru, tak karuan. Ya, rambutnya tak karuan. Itu pasti begini. Bos jangan dipondokkan, wis. Diajak di rumah. Itu salah seperti itu, Bu. Anak mondok itu supaya menjadi alim, supaya menjadi susah itu hanya satu. Hanya dua, kuncinya dua. Yang pertama adalah ridhonya orang tua, yang kedua ridhonya guru. Kalau gurunya pondok meridhoi, pak yainya, ustadznya meridhoi, alim anak jenengan. Yang kedua, ibunya harus riyadho. Ibunya harus berdoa. Anak itu kalau mondok, Bu, supaya keluarnya bagus, doakan. Khususnya pada malam sholat tahajud. Ya Allah, anak saya ya Allah yang di pondok semoga ilmunya bermanfaat. Nanti keluar pondok menjadi orang yang bermanfaat, alim, sukses, doakan. Karena doa jenengan ini adalah ya Allah mandinya luar biasa. Pernah Habib Abu Bakar As-Siddiq itu wali kutub. Wali kutub ini adalah istilahnya ya, gampangnya itu sekretarisnya Allah. Jadi apa yang diminta itu langsung terkabul. Ada salah satu tamunya datang, ya Habib doakan saya. Habib mengatakan, orang-orang tua kamu masih ada. Ada Habib, jangan minta doa ke saya. Karena orang tuamu khususnya ibumu itu doanya lebih mujarab orang 70 orang seperti saya. Jadi doanya ibu-ibu yang hadir ini 70 kali lipat mujarabnya daripada wali kutub yang doanya langsung terkabul. Makanya ibu-ibu kalau mendoakan anak itu jangan mendoakan yang jelek, harus yang baik. Meskipun anak itu nakal. Ini terjadi kisah nyata. Di rumah saya itu ada anak nakal. Ibunya bilang begini, anak kok nakalnya, awas kamu nanti mati tertimpa tembok. Ibunya tidak sengaja ini. Itu tidak sengaja bilang seperti itu. Anaknya itu waktu umur 5 tahun. Anaknya umur 15 tahun tidak sangka main di rumah kosong tertimpa tembok mati. Itu adalah bukan doanya orang lain, tetapi adalah doanya seorang ibu. Padahal ibu itu tidak sengaja loh keluar, dikabulkan oleh Allah. Apalagi doa itu, doa ibu sengaja, ya Allah ampunilah dosa anakku, apalagi ampuni sama Allah. Orang yang tidak minta ke Allah dikasih. Contohnya itu tadi, kan keceplosan, bilang awas kamu ya kalau nanti mati ya. Kan keceplosan, tidak sengaja, saking pegelnya, saking marahnya, dikabul oleh Allah. Makanya seorang ibu ini penting, jangan berdoa yang jelek-jelek ke anak. Meskipun anak Anda ngakal, tidak karuan, tidak dipepet, doakan saja. Ya Allah, semoga anak saya menjadi baik, menjadi nurut. Kok tidak langsung nurut itu Allah apa? Allah masih menguji apa? Rumah tangga jenengan. Uji apa? Diuji kesabaran. Ini umatku, saya uji anaknya nakal, sabar apa tidak? Enggak. Allah itu menguji. Siapa yang mau berbuat kebaikan pasti semua diuji. Itu enggak. Karena itu Allah apa? Allah adalah cinta. Jadi kalau kita diuji, mendapat cobaan, kita akan nanti gini, ya Allah, kan nangis kita kalau ada cobaan. Nangis apa enggak? Misalkan ada utang 100 juta, nanti malam kalau udah bisa bayar rumahnya disita, nangis tak nangis? Nangis. Makanya minta ke Allah, ya Allah berarti ini. Nah Allah itu mengharapkan Anda minta pada Allah, mengemis pada Allah, itulah yang Allah minta. Insya Allah dikabulkan. Jadi 3 perkara penting, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga yaitu doa anak soleh. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur kalau kita sekarang bisa sedekah, alhamdulillah. Kalau masih belum bisa, insya Allah ditingkatkan. Kalau sudah bisa, ditingkatkan lagi lebih baik sedekah. Ilmu bermanfaat, harus menyampaikan kepada hal-hal yang baik, jangan sampai yang jelek. Yang ketiga doa anak soleh. Mari
anak-anak kita, anak ibu, anak saya belum punya, saya belum anak. Ibu-ibu kan punya anak, itu punya cucu ya, anak, cucu, buyut, cici, cangga, doakan semua. Insya Allah nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sudah. Ini saya tadi dari Kiai dikasih syairnya. Syair itu Madura. Ini syair ini menggambarkan bahwasannya kalau orang mau berhutang itu harus tahu suami supaya tak tukaran. Ini ada syairnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ibu jawabnya gini. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Ayo bareng-bareng. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Ayo pa bener neku agama mong kita ngerti. Ayo atanya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi syani wa daraji. Kalau saya salah dalam bahasa Madura jangan ditertawakan ya Bu ya, karena saya baru belajar bahasa Madura, karena saya kan orang Jawa ya. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangken pon banyak orang tak kelar ngemben agama geger kablecar ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Beda boleh nyama bang titil. Beda bang titil. Beda boleh nyama bang titil. Pertama enteng yang gap sipil ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji. Ing nampa tak kelar nyicil ajual tanah ajual mobil ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Pertama enteng utang, semakin banyak tak kelar majer ajual tanah ajual mobil melarat kakek bubu. Tadi mobil ya ajual dandang-dandang ajual lah membayar bank. Lanjut. Bang Mekar. Niki ada Bang Mekar beda Bang Bo. Banyak sing ala Bang Mekar. Banyak. Ini syairnya tadi saya buat. Lake ben bini sekut atau kar terlilit utang ala bang ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Mobil mewah bini na telok segeje aki ken setong alto ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi syani wa daraji ya Rasul. Ayo salamun alaik ya Rabbi syani wa daraji. Alhamdulillah. Jadi meskipun mobil mewah, istrinya 3, istrinya 3, satu persatu pergi. Apa bahasa Maduranya tadi? Tolong minggat kata putus ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah kita semua mendapat pahala dan barokah bulan Ramadan. Itu semoga ya yang saya sampaikan bisa manfaat kepada saya dan juga manfaat kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup,
Mari kita membaca doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Fatihah Bu Lili apa? Bapak Ridhoi, bapaknya Ibu Bufat ya, Bufat. Suaminya Bufat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa. Dan sebelum itu kita berdoa ya, supaya kita memohon ampunkan orang, diri kita juga mendapat ampun oleh Allah. Yang serius Bu dalam berdoa ya. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wal baitil kiram. Suma ila nabiullah nabi hadir wa jami'ul khulafa rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wabil khusus Bapak Rohaniati wal jasati Bapak Ridhoi. Ya Allah, mugi Allah paringi ya Allah kesehatan, kewarasan panjang umur ya Allah. Dengan ampuni dosa-dosa pun ya Allah, angsal maghfirah dengan panjenengan ya Allah, selamat di dunia wa dunya wal akhirah. Semuanya selamat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha inda ala darajat wa tuballighuna biha asal hayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tim lana bil Islam wahdim lana bil iman wahdim lana bi husnil khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana. Ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dari saya, wabillahi salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.